wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang proses peradilan dan penyelesaian konflik. Yang pertama, pengertian. Pranata penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Lalu alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak. Lalu walau demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian alternatif penyelesaian sengketa, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak. Alternatif penyelesaian sengketa bersifat supel dan tidak formal, sedangkan litigasi prosedurnya telah ditentukan oleh hukum atau kaidah hukum. Pranata alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum, pranata alternatif penyelesaian sengketa antara lain yang pertama, konsultasi, lalu negosiasi dan perdamaian. Yang ketiga, mediasi, lalu ada konsiliasi dan perdamaian, lalu yang terakhir, arbitrase. Nama saya Salwa Koreka. Di sini saya akan menjelaskan tentang mediasi. Pada pasal 6 ayat 3, atas kesepakatan tertulis, para pihak, sengketa atau benda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi adalah suatu proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan. Terlebih lagi, untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa disebut dengan mediator. Mediasi mengandung unsur-unsur. Yang pertama, terdapat proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Yang kedua, mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Yang ketiga, mediator bertugas membantu. Yang keempat, tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Tugas mediator yaitu yang pertama, untuk bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi yang dapat dilaksanakan. Yang kedua, menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan pendapat yang timbul. Konsiliasi dan perdamaian. Konsiliasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi atau peradilan, namun bisa juga terjadi di tiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun luar pengadilan, kecuali untuk sengketa atau hal-hal yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Konsilator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi. Alternatif penyelesaian yang terbaik apa keuntungan dan kerugian para pihak serta akibat hukumnya. Konsilator tidak berhak untuk membuat keputusan pasif. Keputusan akan diambil sepenuhnya oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa, pada khususnya di bidang perdagangan di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Pasal 1, angka 1, UU nomor 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang termasuk ruang lingkup hukum perdagangan adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, haki, dan tersebut.
Pasal 48 UU nomor 1/1999 menetapkan bahwa dalam waktu 180 hari 6 bulan pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan. Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka arbiter dihukum membayar denda untuk mengganti biaya kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan tersebut kepada para pihak. Kadang memang melaksanakan arbitrase lambat, tetapi tidak selambat bila melalui proses pengadilan biasa. Kesepakatan dalam arbitrase dapat terjadi melalui komunikasi tertulis secara modern yang tentunya wajib disertai suatu catatan penerimaan. Arbitrase bersifat final dan bidding, final dan mengikat. Pengadilan wajib karena jabatan ex officio menyatakan diri tidak berwenang bila terdapat klausul arbitrase dalam suatu perjanjian. Pasal 3. Penawaran penyelesaian sengketa melalui arbitrase bisa melalui telex, telegram, vimicel, atau email. Pasal 4 ayat 3. Syarat utama untuk dilakukannya arbitrase adalah adanya suatu perjanjian untuk berarbitrase. Pasal 1 ayat 1. Perjanjian arbitrase dibuat dengan akta notaris yang isinya memuat pasal 9 ayat 3. Masalah yang dipersengketakan, nama lengkap, alamat para pihak, nama lengkap, alamat arbiter, tempat arbitrase akan mengambil keputusan, jangka waktu 6 bulan penyelesaian masalah dengan cara arbitrase, pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan sengketa melalui arbiter. Arbiter bisa tunggal atau banyak, tetapi jumlah harusnya ganjil. Pihak yang berkeberatan terhadap pengangkatan hakim arbiter mengajukan hak ingkar paling lama 14 hari sejak pengangkatan. Semua pemeriksaan sengketa oleh majelis arbiter dilakukan secara tertutup karena arbiter bersifat konfidensial. Terhadap putusan arbiter dapat diminta pembatalan bila digunakan mengandung unsur-unsur 1. Dipergunakan dokumen palsu dalam persidangan. 2. Telah disembunyikan dan dokumen yang menentukan. 3. Telah dilakukan tipuan muslihat oleh lawan.